صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anis satiri wal hijab wa dhahara likulli syai'in lidzawil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wahhab wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hakimi bil adli was shawab wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila yaumil ma'ab. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil hisab. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam, mari membaca suratul Fatihah. Semoga Allah memberi keberkahan, kemanfaatan pada ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah memberi ridhonya pada apapun yang kita lakukan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila ma nawaitu sholihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hikmatus salisatu wassalasuna. Hikmah yang ke-33. Al-haqqu laisa bimahjubin angka. Innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Al-haqqu utawi Allah kang maha hak. Laisa iku ora ana sapa al-haqqu iku bimahjubin ketutupan angka saking sira. Innamal mahjubu angin pemestine kang ketutupan, kang den tutupi anta iku sira anin nazari saking nyawang atau melihat ilaihi maring Allah. Idh lau hajabahu krana lamun nutupi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji lasatarahu yakti nutupi hu ing Allah apa ma perkara hajabahu kang nutupi apa ma hu ing Allah. Jadi al-haqqu laisa bimahjubin angka. Innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Allah itu tidak pernah tertutupi oleh apapun juga. Innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Yang tertutupi itu adalah kamu. Jadi kamu, pandangan mata hatimu tertutupi sehingga tidak bisa melihat Allah. Jadi ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari membenarkan istilah-istilah yang hakikatnya keliru tapi sudah sering dipakai. Jadi ada istilah-istilah yang aslinya itu keliru tapi sering digunakan. Nah ini dikoreksi.
Jadi Allah itu tidak pernah terhijab. Allah tidak pernah tertutupi oleh sesuatu. Jadi ketika kamu tidak mampu melihat Allah dengan pandangan mata hatimu, itu bukan berarti Allah ketutupan sesuatu, tetapi mata hatimu yang ketutupan sesuatu sehingga tidak bisa melihat Allah. Atau misalnya srengenge, sinar matahari. Jadi ungkapan matahari tertutup awan itu kan pasti keliru. Karena apa? Kalau matahari tertutup awan, itu berarti awan lebih besar dari matahari, kan? Padahal kan enggak. Matahari jauh lebih besar daripada awan. Sehingga istilah srengenge ketutupan mendung itu istilah yang keliru. Keliru tapi sudah sering dipakai. Lah, ini sama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dikoreksi. Saya belum bisa melihat Allah. Allah terhijab dari pandangan saya. Nah, kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang keliru. Gak mungkin Allah terhijab oleh sesuatu. Yang terhijab itu kamu. Innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Yang terhijab, yang tertutupi itu kamu sehingga tidak bisa melihat Allah dengan mata hatimu. Karena logikanya barang sing nutupi barang liya itu mesti luwih gede timbang barang iku. Logikanya kan ngoten. Nek ana cangkir ditutupi, itu mesti tutupi luwih amba timbang cangkiri. Itu sudah pasti. Nah, kalau Allah terhijab oleh sesuatu, berarti hijabnya ini kan lebih besar daripada Allah. Nah, itu kan tidak mungkin. Kalau matahari tertutup oleh mendung, berarti mendung jauh lebih besar daripada matahari. Karena yang bisa menutupi sesuatu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ditutupi, kan? Logikanya kan nonton. Terus wonten malih istilah matahari tenggelam. Matahari tenggelam di sisi barat. Nah, itu kan istilah-istilah yang keliru secara hakikat. Tapi banyak dipakai karena dinisbatkan pada pandangan kita. Karena dinisbatkan pada pandangan kita. Jadi dalam pandangan kita, dalam pandangan kita matahari tenggelam. Matahari tenggelam. Dalam pandangan kita matahari terbit atau muncul. Karena tidak mungkin matahari muncul dari dalam bumi, itu tidak mungkin. Matahari jauh lebih besar dari bumi. Jadi kalau ada istilah Allah terhijab, saya belum bisa melihat Allah dengan mata hati saya karena Allah terhijab. Nah, itu berarti menurut pandangan dia, menurut pandangan dia. Hakikatnya Allah tidak pernah terhijab oleh apapun. Karena sesuatu yang tertutupi oleh sesuatu, berarti sesuatu itu kalah besar oleh tutupnya. Logikanya kan nonton. Nek jenengan ngarani Gusti Allah ketutupan, Gusti Allah terhijab, berarti hijabnya itu jauh lebih besar daripada Allah, dan itu tidak mungkin atau mustahil. Jadi idlau hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu. Jadi ketika Allah terhijab oleh sesuatu, berarti Allah tertutupi oleh sesuatu itu. Nek Allah tertutupi oleh sesuatu, berarti Allah kalah besar oleh sesuatu yang menutupinya. Nah, itu keliru. Jadi ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari hanya mau mengoreksi ungkapan Allah terhijab, Allah tertutupi, sehingga saya tidak bisa melihat Allah.
Oh itu kebalik, bukan gitu. Yang tertutupi itu adalah pandangan mata hatimu tertutupi oleh sesuatu sehingga tidak bisa melihat Allah. Jadi kalau ungkapan sinar matahari tertutupi oleh mendung itu walik. Sebenarnya pandangan mata saya tertutupi oleh mendung. Tapi ngomong ngoten ini kan ya ribet, ribet. Maksudnya angger ngomong dikoreksi kan. Makanya wonten ungkapan al khotaul masyhur khairun minas sawabil mahjur. Jadi ungkapan meskipun secara hakikat keliru, tapi wis umum dipakai, itu jauh lebih baik daripada ungkapan benar tapi jarang dipakai. Ungkapan benar tapi jarang dipakai. Misalnya ungkapan benar tapi jarang dipakai. Misalnya jenengan mau mengungkapkan proses pagi hari, terus dengan ilmu hakikat kan ruwet tuh. Matahari berputar. Sekarang wah, tambah angel. Matahari muncul dari timur kan simple. Meskipun keliru tapi kan sudah populer. Matahari terbit dari timur. Matahari tenggelam di barat. Daripada jenengan matahari terbit dari timur keliru. Soalnya matahari lebih besar dari bumi. Wah, akhirnya dipas-pasno tentang ilmu alam tambah angel kabeh. Matahari berputar, sekarang sedang wah tambah malah boten karu-karuan. Jadi al haqqu laisa bimahjubin angka inamal mahjubu anta anin nazar ilaihi. Allah tidak pernah terhijab oleh sesuatu sehingga kamu tidak mampu melihatnya. Nah, ketika kamu tidak mampu melihat kehadiran Allah, berarti mata hatimu yang sedang tertutupi oleh sesuatu. Al-Quran wa huwal qahiru fauqa ibadih. Jadi walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun. Kalau Allah tertutupi oleh sesuatu, berarti wujudnya Allah itu terbatas. Terbatas. Barang sing iso ditutupi kan berarti ana watese kan. Ana watese. Sing jelas isih kalah ombo, kalah gede karo tutupi. Itu sing jelas. Orang ya tertutupi oleh payung. Berarti orang itu kan kalah lebar oleh payung itu sehingga bisa menutupi. Padahal wahwal qahiru fauqa ibadih. Teng Qur'ane wahwa ta Allah iku al qahiru zat kang ngalahno fauqa ibadih ing dalem sak ndukure kawulane Allah. Semua adalah hambanya Allah dan Allah mengalahkan. Allah lebih besar atau lebih luas dibanding hamba-hambanya. Jadi tidak mungkin kalau ada ungkapan Allah tertutupi sesuatu. Yang benar, mata hati kita tertutupi oleh sesuatu sehingga belum bisa melihat Allah. Yastahilu fi haqqihi ta'ala al-hijab. Allah tidak mungkin terhijab. Allah tidak mungkin terhijab. Tapi nek ono tiang ngomong ngoten nggih, ya dimaklumi mawon, mboten usah dikoreksi. Ini kan Imam Ibnu Athaillah ini kan dalam rangka mengoreksi. Sejatinya sing bener ngene loh. Tapi kalau ada orang terus saya belum bisa menghadirkan Allah di dalam pandangan hati saya. Allah masih terhijab oleh Allah masih terhijab dari pandangan saya. Misalnya ada orang ngomong gitu ya tidak apa-apa lah ya. Itu ungkapan populer, tapi secara hakikat tidak benar.
Makanya teng Quran mboten teng Quran niku wonten gampangane istilah sesuatu itu dinisbatkan pada sesuatu yang lain. Oke. Jadi ketika Al-Quran mengistilahkan matahari tenggelam di matahari tenggelam di sisi barat, itu ungkapannya kan wataros syamsa, wataros syamsa tagrubu kan, wataros syamsa, kamu melihat, okay? Kamu melihat matahari tenggelam. Jadi bukan matahari tenggelam dengan kamu melihat matahari tenggelam, itu kan beda, Pak. Beda, oke. Okay? Misalnya, okay? Benda ini besar, benda ini besar. Dengan kamu melihat benda ini besar, itu kan beda, Pak. Jadi yang kedua ini kan besarnya itu disandarkan pada penglihatannya jenengan, penglihatannya jenengan. Makanya hadis, okay? Hadis yang menjelaskan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mau surat Fatihah Bismillah samar, itu hadisnya kok bukan Kanjeng Nabi tidak membaca basmalah, ini mboten, atau Kanjeng Nabi melirihkan suaranya ketika membaca basmalah, mboten. Hadisnya itu rawinya itu bercerita, saya tidak mendengar, saya tidak mendengar Kanjeng Nabi membaca Bismillah secara keras, jadi disandarkan pada rawinya. Misalnya ada temanin jenengan ditakai, si A ini apa ada di majelis ini? Nah, terus jenengan jawab, saya tidak melihat si A hadir di majelis ini. Nah, itu beda dengan si A tidak hadir di majelis ini. Jadi disandarkan. Begitu juga ketika ada orang mengungkapkan Allah terhijab dari pandangan saya, itu disandarkan pada pandangannya orang tersebut. Itu intinya kalam hikmah yang ke-33. Jadi ketika kita belum mampu menyaksikan Allah dengan mata hati kita, yang kita saksikan murni makhluk, Allah itu gak kesangkut belas. Jadi nyawang ngopo itu Allah ndak ikut tersangkut sebagai pelaku atau sebagai pengatur. Nah, ketika kita mengalami seperti itu, bukan Allah terhijab oleh sesuatu, tapi pandangan mata hati kita yang terhijab oleh sesuatu. Kemudian dilanjutkan ke kalam hikmah yang ke-34. Pertanyaannya, terus yang menghijab mata hati kita sehingga tidak bisa melihat Allah itu apa? Dilanjutkan, ukhruj min awsofi basyariyatika angkulli wasfin munaqidin liubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban. Ukhruj metuwasira min awsofi basyariyatika saking piro-piro sifat kemenusan siro, angkulli wasfin saking saben-saben sifat munaqidin kang nentang liubudiyatika maring sifat kemawula siro. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan status kehambaanmu. Jadi kita manusia itu punya sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan status resmi kita sebagai hamba. Jadi hamba itu kan pantese, hamba itu kan
nurut, nurut apa perintah atasannya. Kemudian tidak punya keinginan untuk menguasai. Nah, itu kan sifat-sifat khase hamba. Tapi kita manusia itu karena ada unsur-unsur bahimiyahnya, sabuiyahnya, syaitoniyah, rabbaniyah, itu punya sifat-sifat yang bertentangan dengan status kehambaan kita. Contoh, kal isti'la, keinginan untuk berkuasa. Nah, semua dari kita itu punya keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menguasai orang lain, menguasai sesuatu. Kenapa kita punya keinginan untuk menguasai? Karena ada unsur robbaniyah, unsur ketuhanan di dalam diri kita. Nah, pengiran itu kan kang moho nguasai. Nah, kita itu sedikit banyak punya karakter ketuhanan, Pak. Sehingga kalau tidak dikontrol, kita itu ya pingin menguasai, pingin dipuji, pingin diagungkan. Nah, karena apa? Karena kita punya unsur ketuhanan. Jadi unsur binatang ternak ya punya, unsur binatang buas ya punya, unsur setan ya punya, unsur ketuhanan ya punya kita. Lah, sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaan itu harus dibersihkan. Sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaan itulah yang menabiri mata hati kita sehingga tidak mampu menyaksikan Allah, menyaksikan Allah. Maksudnya menyaksikan Allah itu dengan mata hati, musyahadah itu dengan mata hati. Ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat satu kejadian, terus mata hati kita mengatakan bahwa semua itu Allah yang menggerakkan, nah itu sudah masuk melihat Allah, sudah masuk melihat Allah. Jadi jenengan nyawang nopo mawon terus eling sing gawe, itu pun masuk musyahadah nih, pun masuk musyahadah. Misalnya nyawang lautan, melihat lautan terus atinin jenengan kerentek. Hebat ya, Allah membuat lautan begitu luasnya, memberi rezeki semua yang hidup di lautan. Nah, itu sudah musyahadah itu. Cuma kita itu kan jarang-jarang ketika melihat sesuatu terus hati kita itu eling pengiran itu kan jarang-jarang. Bukti ini Pak, nek jarang-jarang loh. Buktinya kan kita masih bisa marah, kita masih bisa benci pada seseorang. Itu kan bukti. Andai kita melihat bahwa hakikatnya yang menggerakkan segala sesuatu, menggerakkan semua orang itu adalah Allah, kan tidak bisa marah. Seharusnya loh. Seharusnya. Wonten tiang jungkel no ati ini jenengan. Nek ati ini jenengan ku mantep, oh wong iki jengkelno niki sing gerakno ya pengiran. Nah itu kan seharusnya ndak bisa marah seharusnya. Atau orang ini kok kelakuan ngene iki ojo-ojo di setting pengiran dikokon nguji kesabaranku. Nah, misalnya gitu. Itu hatinya sudah bisa musyahadah. Lah kita mungkin bisa seperti itu cuma jarang-jarang. Karena apa? Karena masih ketutupan, terhijab oleh sifat-sifat basariah kita. Lah sifat-sifat basariah itu baik yang unsur syaitoniyah, baik yang unsur bahimiyah, baik yang unsur sabuiyah atau unsur robbaniyah. Jadi sekawan nih Pak. Menuso itu gabungan sekawan karakter, Pak. Sekawan karakter.
rohani kita itu adalah gabungan dari 4 karakter. Karakter hewan, karakter binatang buas, karakter setan, kali karakter pangeran. Keren, manusia niku makhluk paling sempurna niku ngene. Maksudnya sempurna niku utuh, Pak. Mboten sempurna iku ora tau nglakoni salah, mboten, keliru. Jadi jangan menafsiri manusia makhluk paling sempurna itu bukan berarti manusia tidak pernah melakukan kesalahan, mboten. Karena manusialah makhluk yang merangkum semua atau makhluk-makhluk yang lain. Mboten enten kados jasmani ini kados manusa, rohani ini kados rohani ini manusa mboten enten. Makhluk teng donya niku mboten enten. Malaikat niku malaikat nggih unsure malaikat tok, Pak. Gak tahu ngelakoni salah, ya gak tahu lali, gak tahu mangan bakso. Nah, itu kurang lengkap, ya. Kurang lengkap. Ndak pernah rasanya, ndak pernah merasakan rasane mangan lontong, ndak pernah merasakan rasane keliru, rasane lali, ndak pernah. Jadi ndak utuh. Yang paling utuh itu manusia. Yo tahu roh rasane keliru, yo tahu roh rasane dadi wong apik. Jadi makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul atau Nabi paling paripurna, paling sempurna. Maksudnya kabeh itu dialami oleh Kanjeng Nabi. Kabeh dialami. Kalau Nabi Isa kan tidak punya istri, ya, tidak mengalami. Kanjeng Nabi tidak punya istri ya pernah mengalami, punya istri ya mengalami, ya. Menjadi duda ya, ngalami, ya, beberapa saat mengalami, menikah dengan perawan ya mengalami, semua dialami Kanjeng Nabi itu. Jadi lengkap paripurna. Kate sholat duhur lali, sholat duhur 2 rakaat nggih ngalami Kanjeng Nabi itu. Semua dialami. Kemudian sare tangi kawanen nggih mengalami. Umpama mboten enten hadis Kanjeng Nabi kali Bilal bin Rabah niku tangi kawanen itu ya repot, Pak. Repot carane ngondok subuh iki. Berhubung ada hadis itu, akhirnya ulama fikih merumuskan carane ngondok subuh iki ya sak tangine. Tangine jam 11 awan ya salat subuh ya jam 11 awan. Gak usah ngenteni sesuk subuh maneh. Aku tak salat subuh, mboten. Karena ada hadis niku wau. Lah Kanjeng Nabi lupa, Kanjeng Nabi ngalami ngoten-ngoten niku. Itu bukan karena Kanjeng Nabi kurang ngono mboten, malah didesain ngoten, cek ini lengkap, ya, cek ini lengkap. Karena Kanjeng Nabi itu percontohan untuk orang dari semua level, ya. Dari semua level. Jadi mboten wali tok, sing saged nyontoh Kanjeng Nabi itu mboten wali tok, mboten tiang gampangane gak tahu salah tok, mboten. Semua orang bisa meneladani Kanjeng Nabi dari berbagai levelnya. Wong awam wis saged, tiang wali wis saged. Jadi ukhruj min ausofi basyariyatika angkuli wasfin munakidin li ubudiyatika. Litakuna supaya ana sapa sira linidail haqi maring napa niku himbawane Gusti Allah. Nida itu undangane Gusti Allah, mujiban iku wong kang nrimo. Wa min hadratihi lan saking ngersane Allah, qoriban iku wong kang cedhek.
Jadi itu langkah-langkah bertasawuf, langkah-langkah bertorikoh itu gini. Ukhruj min awsofi basyariyatika angkuli wasfin munakidin li ubudiyatika. Maksudnya khalli qalbaka anis sifatil madmumah. Khalli qalbaka anis sifatil madmumah. Bersihkan hatimu dari sifat-sifat yang tercela. Al-bahimiyah, baik yang mengandung unsur binatang ternak, sifat pengen mangan, pengen mangan, pengen kumpul dengan lawan jenis, itu kan bahimiyah, unsur bahimiyah. Wasabuiyah, unsur kebuasan, unsur kebuasan. Jadi nek ana wong kok nglakoni perbuatan sing bengis, sing bengis, sing kejam, oh berarti unsur sabuiyahnya dia itu menonjol, menonjol. Kadang-kadang teng film, teng film atau teng perang, ngoten kan nek hewan buas itu kan dibunuh, pun dibunuh kan hanya dibunuh kan ngoten. Kemana diedel-edel terus dipateni kan. Tapi nek manusia kadang-kadang dia tuh lebih napa niku lebih anu Pak, lebih buas. Orang langsung dibunuh tapi disiksa dhisik. Karena nggih wonten niku wau, wonten syaitoniae barang, wonten sabuiyai, wonten robbaniyai, macam-macam. Wasyaitoniyah, dan sifat-sifat yang unsur setan, sifat-sifat kita, sifat-sifat hati kita yang terpengaruh oleh unsur setan yang ada di dalam diri kita. Ya ampun, dibayangkan setan itu makhluk tersendiri terus di luar diri kita, mboten. Di dalam diri kita ini wis bek setan lah kemana, bek setan. Lah munculnya kapan Pak? Loh munculnya ini nek jenengan ragu, jenengan terus ono dorongan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Nah itu setan muncul nih. Setan muncul. Tuan jenengan mari ngelakoni opo terus atine mamang, terus setan napa ngeridu. Oh masuk sholat musregep. Urung tentu awakmu mlebu swarga misale teng atine jenengan piyambak-piyambak. Nah itu unsur syaitoniyah. Warrobaniyah lan unsur robbaniyah. Jadi proses bertasawuf itu semua seperti itu Pak. Jadi takholli membersihkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita. Jadi sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita, serta yang ada atau yang kita lakukan dengan fisik kita. Jadi sifat-sifat tercela atau ngeten, sifat-sifatnya manusia sing berkaitan kalian agama niku wonten kalih. Wonten sing hubungane kalian fisik dan anggota tubuh, wonten sing hubungane kalian ati. Segampangane sifat-sifatnya manusia iku dibagi loro. Ana sing ketok mata, ana sing gak ketok mata. Nah, sing ketok mata iku diarani amal. Diarani amal, al-a'mal. Maksudnya jenengan sholat, jenengan sodako, jenengan maos Quran, itu kan ma yata'allaku bidhahiril abdi wa jawarihi kan. Iku diarani akmal. Sing gak ketok mata iku diarani al-uqud, akidah. Sing gak ketok mata iku diarani akidah. Nah, sing ketok mata nek sesuai karo aturan agama iku diarani
taat. Diarani taat. Di jenengan misalnya ya, jenengan wayai duhur, sholat duhur. Oh berarti ini ketaatan. Jadi perilaku ini jenengan, perilaku dohire jenengan yang sesuai dengan aturan-aturan agama itu dinamakan ketaatan. Ketaatan. Yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama dinamakan kemaksiatan. Kemaksiatan. Agama ngelarang kita tidak boleh mengambil barangnya orang lain tanpa izin yang punya. Nah, kok kita melakukannya, nah ini kan berarti kan bertentangan dengan ajaran agama. Ini dinamakan kemaksiatan. Kemaksiatan. Contoh, nang masjid misalnya, Jumatan, gue sandal sing elek, milih sandal sing apik. Oh, itu kan, oh ini bertentangan dengan ajaran agama, berarti dinamakan kemaksiatan. Jadi perilaku fisik sing sesuai ajaran agama diarani taat, sing ora sesuai dengan ajaran agama dinamakan maksiat. Nah, perilaku ati sing sesuai dengan ajaran agama dinamakan iman kalih ilmu. Yang tidak sesuai dinamakan nifak, dinamakan nifak kalih jahil, jahil. Dinamakan nifak kalih jahil. Cuma luwih gampange kadang-kadang masih sing teng ati iku ya di istilahno maksiat. Iku luwih gampange. Sebenarnya nek di preteli ngoten, Pak. Perilaku ati jenengan sing kliru iku jenenge nifak. Munafik nih, Pak. Munafik. Atau jahil, bodoh. Misalnya jenengan meyakini bahwa napa niku sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah misalnya, nah itu kan bodoh tuh Pak, satu kebodohan. Cuma luwih gampangnya di istilahnya, oh itu maksiate ati kan ngoten, nggih mboten napa-napa. Cuma cara detaile ngoten. Nek ana wong punya keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, hukumnya boleh dilakukan. Nek sing sibuk ya oleh ditinggalno, berarti orang itu hatinya sedang menjalankan nifak, nifak atau jahil, bodoh, bodoh gak ngerti. Cuma cek gampang ya diarani maksiat ono maksiate fisik, ono maksiate ati kan. Lah ilmu sing bahas tentang perilaku fisik itu ilmu fikih. Ilmu fikih. Ilmu sing bahas perilaku ati itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dan ini ndak boleh dipisahkan, Pak. Ndak boleh dipisahkan. Wes aku tak ngaji tasawuf tok. Wes ora usah ngaji fikih. Atiku tak dandanane piye cekne atiku dadi ati sing apik, sing resik. Masalah kayak sholat 5 waktu, sedekah, Jumatan, wis padhe lah itu urusane fikih. Oh ndak boleh seperti itu, ndak boleh. Selama kita masih punya fisik, selama kita masih berada di dunia ini, kita ndak bisa lepas dari amal-amal fisik, amal-amal fisik. Bahkan untuk membersihkan hati ini jenengan, jadi dalam menjalani tasawuf, dalam menjalani tarekat, itu kan kita mengalami apa yang kita sebut takholi. Takholi itu ngeresiki hati sangka sifat-sifat tercela. Itu harus ada amal fisik yang bisa dilihat.
Mboten saged jenengan pokoknya mau meneng pokoknya lapo ngersiki ati. Jadi harus ada sesuatu yang bisa dilihat. Mbuh berupa wudhu, mbuh berupa jenengan itu eh, mandi, entah berupa jenengan tuh wiridan, nah itu harus tetap ada amal fisiknya. Nanti nek jenengan, loh, sing penting kan iling Gusti Allah toh, Pak. Kayak sholat, sodako, poso, itu kan intinya kan untuk mengingat Allah. Lah saya dengan duduk saja kan bisa mengingat Allah. Dan saged jenengan soalnya masih punya fisik. Kemudian dijawab istilahnya, loh, kalau begitu nek jenengan lapar, jenengan haus, ya ndak usah cari makanan, ndak usah cari air. Ya ingat saja makanan. Apa kan ndak cukup itu, ndak bisa mengenyangkan. Berarti kan sama. Imam Ghazali nek nyindir ya. Imam Ghazali nek nyindir nek ana wong teng kitab Ihya Ulumuddin. Nek ana wong kok ndak mau tolabul ilmi ya, karena dia merasa sudah menjadi anaknya orang alim ya. Nah ana kiai gadah putra. Lah putrane kiai mau gak gelem sinau, gak gelem maca kitab, gak gelem belajar. Alasane bapakku ilmune wis akeh. Bapakku wis alim. Aku gak perlu golek ilmu. Nek ana wong kok ngono, jarene Imam Ghazali. Coba tanyakan pada dia. Ketika dia lapar, ayahnya makan, apakah dia ikut menjadi kenyang? Kan dekne ngomong, aku wis ora usah golek ilmu, aku ora usah sinau. Soalnya bapakku wis alim. Bapakku wis sinau, bapakku wis golek ilmu. Lah aku saiki gak usah. Nek ana wong kok punya prinsip seperti itu, disuruh mempertanyakan. Wis ngene ae. Nek sampean lesu, bapake jenengan mangan iku sampean melu wareg tak gak kira-kira. Ngoten. Dikasih perbandingan. Yo aku melu wareg, yo nek ngono ya gak apa-apa. Nek ngono ya gak apa-apa, tapi nek yo gak iso yo. Nek bapakku sing mangan, berarti bapakku sing wareg. Aku ya tetep lesu. Aku ya tetep kudu dolek mangan, berarti sama. Kalau yang belajar dan menjadi alim itu ayahnya jenengan, berarti jenengan ya harus belajar, harus mencari ilmu, sama. Iku nek diterus-terusno kan kok gak karu-karuan, Mak. Gak karu-karuan. Bapakku ibadah ayo sregep. Aku wis gak ada ibadah. Mesti ngoten. Wah, iku nek diterus-terusno wis mboten karu-karuan iku. Sampeyan gak sholat 5 waktu. Oh, bapakku wis sregep. Jadi diwakili ya karo bapakku. Walah masjidnya sepi yo. Kabeh titip yo. Betul sakit ya. Wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Tidak ada seseorang yang bisa menanggung kesalahan orang lain. Wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Mboten enten tiang itu terus bapakku biyen kesalahannya akeh kok. Saiki aku nanggung akibatnya mboten enten. Rumus ngoten niku mboten enten. Atau bapakku biyen wis kok amale wis akeh kok. Saiki aku wis gak ate amal ae, wis kakean mboten enten. Jadi setiap orang, setiap individu bertanggung jawab, bertanggung jawab atas nasibnya sendiri-sendiri. Nasibnya sendiri-sendiri. Jadi mboten angsal nyalahno wong liya, mboten angsal nyalahno wong tuane, mboten angsal nyalahno keadaan. Jadi latihan bertanggung jawab.
Jadi kholli qalbaka anis sifatil madmumah al bahimiyah. Jadi hubungannya kalam hikmah yang ke-33 itu menjelaskan bahwa kita tidak bisa melihat Allah dengan mata hati kita karena mata hati kita tertutupi. Ya. Kemudian apa yang menutupi mata hati kita adalah sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan status kehambaan kita. Lah, tugas kita adalah membersihkan sifat-sifat itu, ya. Membersihkan sifat-sifat itu. Makanya nek jenengan teliti, ya, semua amal, ya, semua ibadah, ya, hampir semua ibadah itu dirancang untuk pembersihan. Ya. Hampir semua ibadah yang kita lakukan itu dirancang untuk pembersihan rohani kita. Ya. Jenengan jeli, ya. Hampir semua ibadah itu dirancang untuk pembersihan rohani kita, pembersihan jiwa kita. Sholat 5 waktu, nah itu pembersihan, Mbak. Hadisnya malah sahih itu. Jadi masalus sholawatil khamsi kamasali nahrin jarin fi babi ahadikum dan seterusnya itu. Jadi Kanjeng Nabi mengistilahkan sholat 5 waktu seperti sungai untuk mandi 5 kali dalam sehari. Nah, jadi membersihkan rohani kita. Jumatan itu ya dirancang untuk membersihkan rohani kita. Jadi wonten hadis Jumatan itu menjadi kafarat dari waktu 1 minggu sebelumnya. Kan wonten hadis ngoten nggih. Manusia itu kan gadah rong awak, Pak. Manusia itu punya 2 tubuh. Tubuh jasmani, tubuh rohani. Ini sederhana nih kan, nonton. Tubuh rohani ini mengke pikiran, perasaan, terus macam-macam. Cuma gampangnya manusia itu duwe awak loro. Awak jasmani karo awak rohani. Awak jasmani iki cek sehat, cek seger, ya kudu diresiki, nggih. Teng napa sehari semalam ping 3 lah, adus kan ping 3. Awak rohani itu ya juga harus dibersihkan secara rutin, Mbak. Karena kita akan mengetahui ya, apa-apa nih digawe itu kan mesti meninggalkan kotoran, Mbak. Fisikin jenengan buat untuk beraktivitas itu kan pasti meninggalkan reget, meninggalkan kotoran. Nah, rohani kita sama, Pak. Jenengan mikir, jenengan merasa dengan hati jenengan, itu juga meninggalkan sampah, Pak, meninggalkan kotoran. Lah iku nek mboten secara rutin jenengan resiki ya rohani jenengan mboten sehat. Loh, ciri ini rohani nek gak sehat, Pak. Ya salah satu cirinya itu pokoknya ono sing kurang rasane, atau diajak taat itu wabot. Tapi nek diajak berbau maksiat itu enteng. Salah satu ciri orang yang rohaninya sakit, rohaninya tidak bersih, ketika diajak taat itu berat, ketika diajak maksiat itu ringan. Itu indikasi, ya, indikasi. Ayo melu aku nanti dugem, wah semangat. Ayo melu aku nanti khususi nang wah istighosah aras-arasen, nah misalnya itu ciri. Atau ayo jamaah, saya jamaah nang masjid, wah aras-arasen. Atau ayo godo cewek-cewek nang kono misal, oh iya ayo semangat. Nah itu salah satu ciri bahwa rohani kita sedang butuh dibersihkan, butuh dibersihkan. Dan itu manusiawi, Pak. Mboten langsung, wah, itu wong elek itu, mboten, biasa, mboten biasa. Jadi rohani kita itu ya perlu pembersihan itu biasa. Jadi sholat, zakat itu bahkan artinya zakat itu kan membersihkan. Semua itu harus dibersihkan.
Jadi carane atine kula jenengan saged musyahadah, saged menyaksikan Allah itu caranya itu ndak ada cara lain, Mbak, harus dibersihkan. Okay. Soalnya asli ini atine kula jenengan itu pun bersih, okay. Asli ini. Cuma ya ono yamene iku wis ketempelan kotoran macam-macam. Lah, proses pembersihan kotoran itu yang dinamakan takholli, ya, takholli. Intinya tugas kita hanya membersihkan diri kita. Ya. Tugas kita hanya membersihkan wadah yang menjadi penampung ilmu atau makrifat, yaitu hati kita. Segampangnya hati ini kulon jenengan niku diresiki tok. Makanya carane makrifat niku ya nggih namung setunggal niku. Bagaimana caranya mengenal Allah? Ya hatimu bersihkan. Ya hanya itu. Caranya hanya itu, takholli itu. Lah cara membersihkan hati itu macam-macam ya. Termasuk ngaji, tolabul ilmi, belajar. Oh, itu semua itu untuk napa niku membersihkan hati. Tazkiyatul qalb. Takhliyatul ngangge kha nggih. Takhliyatul qalb anil ausafil mazmumah, membersihkan hati, mensterilkan hati dari sifat-sifat tercela. Jadi hasud, riya, terus tomak, macam-macam nih Bu. Tomak, terus takabur, itu semua itu dibersihkan dari dalam hati. Dan itu tidak bisa instan, Mbak. Tidak bisa instan. Ada orang dalam proses pembersihan hatinya itu 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang ya seusia kita ini sampai meninggal dunia itu tidak akan habis itu proses pembersihannya. Jadi jangan membayangkan orang bertasawuf, orang ingin makrifat pada Allah itu terus hati ini diresiki telung wulan, mari ngono wis dadi wong makrifat terus wis mboten, itu setiap waktu, setiap waktu. Sampai kapan, Pak? Sampai kita meninggal dunia itu. Jadi tidak ada wong itu bertasawuf. Orang itu bertorikot pirang tahun, telung tahun. Saiki wis dadi wong makrifat, wis gak bertorikot maneh, mboten enten. Jadi membersihkan hati itu setiap saat, ya, setiap saat. Jadi ukhrut min ausofi basyariyatika angkuli wasfin munakidin lu'ubudiyatika. Itu jadi apa yang menghijab hati kita dari Allah adalah sifat-sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan status kehambaan kita. Jadi itu maksudnya kalam hikmah yang ke-34. Jadi yang ke-33 dan 34 ini berhubungan, Mbak. Yang ke-33 tadi intinya adalah bahwa kita tidak bisa melihat Allah karena hati kita masih tertutupi oleh sesuatu. Kemudian yang 34 dijelaskan yang menutupi hati kita itu adalah sifat-sifat kemanusiaan kita yang bertentangan dengan status kita sebagai hamba. Status kita sebagai hamba. Nah, hamba itu kan jadi kan penurut, Pak. Tapi karena kita punya unsur syaitoniah itu, sehingga kadang-kadang kita membangkang. Nah, bangkangi kita ini lho sing kita resiki. Bangkangi kita, hasute kita, terus tomake kita, itu yang kita bersihkan dari hati kita. Nanti kalau sudah bersih, kita akan mengalami makrifat atau musyahadah. Kita bisa melihat dengan mata hati bahwa segala sesuatu itu dikendalikan oleh Allah, bahwa segala sesuatu itu adalah pekerjaannya Allah dan lain sebagainya. Oke. Ini ingkang saged kula sampaiake
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله